Halo semuanya, nama saya Mesitemi Fatona dari TPHP 20. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil review jurnal saya. Izinkan saya untuk mempresentasikan review jurnal saya yang berjudul Wholeness and Primary and Secondary Food Structure Effect on In Vitro Digestion Patterns Determine Nutritionally Distinct Carbohydrate Fraction in Cereal Food. Table of content yang pertama ada introduction, ada materials and methods, yang ketiga ada result and discussion, yang keempat ada conclusion. Introduction-nya, jadi struktur primer dan sekunder pada biji-bijian itu sangat mempengaruhi kecernaan karbohidrat dalam tubuh, di mana kecernaan karbohidrat di dalam jurnal ini nanti dibagi menjadi 3. Yang pertama ada RDS atau Rapidly Digested Starch, yang kedua ada SDS atau Slowly Digested Starch, yang ketiga ada RAC atau Rapidly Available Carbohydrate. Kemudian materials and methods. Materials yang digunakan pada jurnal ini itu ada 6 jenis sereal, ada 9 produk roti, ada 7 biskuit dan crackers, ada kentang, ada 5 jenis legum dan pasta. Kemudian metodenya itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada preparasi sampel, yang kedua ada pencernaan. Pencernaan di sini itu maksudnya pencernaan in vitro. Yang ketiga itu ada analisis gula. Yang keempat itu ada pengamatan mikroskopis. Yang kelima ada analisis data. Yang pertama metode. Metode pertama itu ada preparasi sampel, dan preparasi sampel ini dilakukan dalam 3 tahapan. Yang pertama itu masing-masing sampel makanan tadi diberikan kepada 4 konsumen yang berbeda, dan keempat konsumen itu nanti disuruh untuk mengunyah makanan tersebut hingga hampir ditelan. Kemudian setelah itu dimuntahkan lagi. Kemudian sampel yang dimuntahkan tadi ditambah dengan HCl supaya pH-nya itu mencapai 2,5 dan didiamkan selama 1 menit untuk menginaktifkan enzim amilase. Yang kedua itu kemudian sampelnya itu nanti yang telah ditambah HCl tadi diayah dengan menggunakan ayahan dengan mesh 5 mm. Kemudian yang ketiga itu sampel nanti akan dihomogenasikan dengan ultra-thorax homogenizer selama 20 detik. Metode kedua yang pertama ada pencernaan. Pencernaan di sini adalah pencernaan in vitro, di mana tahap ini dilakukan di luar tubuh dengan memberikan lingkungan yang menyerupai dengan pencernaan manusia. Tahapannya yang pertama itu sampel tadi diletakkan pada tabung spesimen 70 mili dan diletakkan pada aluminium digestion block serta diaduk dengan pengaduk 130 rpm pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian tahap kedua yaitu dilakukan kurang lebih selama 30 menit pada suhu 37 derajat Celcius dan dilakukan penambahan pepsin. Yang ketiga, setelah 30 menit, sampel dinetralkan dengan penambahan 2 mili NaHCO3, 5 mili maleat dengan pH 6 dan mengandung 0,2% Na-acid dan 0,15% CaCl2 serta air hingga nanti volumenya mencapai 53 mili. Kemudian penambahan 0,5 mili aliquot dan nanti akan dilakukan penghomogenasian selama 20 detik dengan ultra-thorax homogenizer. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung 2 mili etanol dan disimpan hingga dilakukan analisis gula. Yang selanjutnya adalah metode analisis gula, di mana sampel digesta tadi disentrifugasi selama 5 menit. Setelah itu 0,05 mili supernatan itu nanti akan diambil, kemudian ditambahkan 0,25 mili asetat dengan pH 5,2 yang mengandung 1% amiloglukosidase dan 1% PDH dan dilakukan di suhu 20 derajat Celcius selama 10 menit. Hal tersebut dilakukan untuk menyempurnakan depolimerisasi maltosa, dextrin, dan sukrosa. Yang kedua itu
0,75 ml reagen DNS ditambahkan dan dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian didinginkan dan ditambah dengan 4 mili air dan dibaca dengan panjang gelombang 530 nanometer dan menggunakan 5-10 mg per mili glukosa. Kemudian kandungan fruktosa pada sampel nanti akan diukur dengan menggunakan metode thiobarbituric acid. Kemudian yang metode selanjutnya itu ada pengamatan mikroskopis, di mana nanti ada sampel roti, pasta, dan kedelai merah itu nanti sebelum dan sesudah digestion itu nanti dilakukan observasi di bawah mikroskop cahaya. Metode terakhir itu ada analisis data, di mana ini nanti dilakukan dengan menggunakan Excel. Kemudian kadar karbohidratnya itu nanti dihitung berdasarkan kadar glukosa glikemiknya yang diperoleh dari konversi kandungan fruktosa pada sampel yang mengindeksikan kandungan glukosa secara teoris banding dengan indeks glikemik. Kemudian result and discussion-nya, di mana nanti pada jurnal ini sampel makanan nanti akan dibagi atau dikelompokkan menjadi 3. Pertama ada RAC, SDS, dan IDS. Di mana ini yang pertama ini ada structural weak, di mana struktur lemah itu nanti kebanyakan rata-rata itu tinggi akan RAC, kemudian rendah akan IDS. Kemudian untuk yang partially intakes itu nanti akan yang RAC sama SDS itu hampir sama, di mana tapi dia akan sangat rendah dengan IDS-nya. Kemudian secondary structure itu tuh akan tinggi SDS, tapi hampir sama dengan RAC, tapi rata-rata lebih tinggi SDS-nya, kemudian sangat rendah IDS, sedangkan yang struktur primer itu nanti dia akan sangat tinggi akan SDS, kemudian akan sangat rendah RAC. Sampel makanan yang diolah dengan intensitas tinggi seperti sereal, roti, itu nanti akan dikategorikan dalam tinggi RAC, rendah SDS, dan sangat rendah IDS. Kemudian, sampel yang diolah secara minimal seperti pasta diperoleh hasil berupa tinggi SDS dan RAC. Namun, keduanya ini nanti hampir seimbang. Kemudian, sangat rendah akan IDS. Kemudian, produk legum itu nanti akan diperoleh bahwa dia sangat tinggi RAC, sangat rendah RAC, kemudian dia sangat tinggi SDS, kemudian tinggi IDS. Dan di grafik 2 ini nanti dia itu menunjukkan pengelompokan makanan menjadi 4, di mana yang pertama itu adalah yang strukturnya lemah, dia itu lebih tinggi ke RAC-nya. Kemudian yang kedua ada partially intake, dia itu RAC dan SDS itu hampir sama, tapi RAC lebih tinggi. Kemudian yang ketiga itu secondary structure, di mana dia itu SDS-nya itu lebih tinggi dibanding RAC. Kemudian yang keempat itu adalah struktur primer, di mana di makanan yang berstruktur primer itu ditemukan bahwa dia digolongkan ke dalam tinggi SDS dan sangat rendah dengan RAC. Jadi berdasarkan grafik ini dapat dilihat bahwa makanan yang memiliki struktur yang sangat lemah, dia itu daya cernanya itu lebih tinggi dibanding makanan dengan struktur lain. Kemudian distribusi glukosa sebanding dengan fraksi RAC, SDS, dan IDS. Ini menunjukkan grafik indeks glikemiknya, di mana di sini kedelai merah itu hampir linear dibanding jenis makanan sampel lainnya. Kemudian didapatkan juga bahwa roti itu merupakan sampel yang paling cepat tercerna dalam waktu hanya 20 menit, dengan persen tercernanya itu hampir 80%. Di mana kemudian pasta itu dapat tercerna dalam waktu 20 menit, tapi yang tercerna hanya 20-60%-nya. Kemudian di sini
20-80% di sini white bread-nya. Kemudian pasta itu 20 menit, dan persen tercernanya itu hanya 20-60, di mana pasta itu ditunjukkan oleh grafik ini. Kemudian yang grafik 1, 2, 3 tadi itu menunjukkan pola kecernaan dari karbohidrat. Grafik 1, 2, dan 3 ini. Kemudian di sini juga di jurnal ini juga didapatkan bahwa struktur roti itu tuh berpori dan beremah sehingga menyebabkan dia itu lebih mudah berubah menjadi bubur sehingga mudah untuk dicerna. Di sini menunjukkan struktur dari si rotinya, di mana dia itu tidak terorganisir. Kemudian yang kedua itu kalau struktur pasta dia itu sebagian itu masih utuh dan menyebabkan untuk sulit dicerna. Di sini ada struktur pasta di mana dia itu mengalami pengecilan makin lama makin mengalami pengecilan ukuran struktur. Kemudian yang terakhir itu di sini ada struktur dari kedelai merah di mana strukturnya itu dia hampir sama, hampir tidak dapat dibedakan antara yang sudah maupun yang belum dilakukan pencernaan. Di sini ditunjukkan bahwa sampel dia itu cenderung untuk mempertahankan strukturnya. Kemudian diperoleh juga bahwa makanan yang diolah seperti roti, biskuit, nasi itu tuh dapat dicerna dengan mudah. Sedangkan makanan yang mengalami sedikit pencernaan dan mengandung struktur pati yang homogen itu sulit untuk dicerna. Kemudian selain itu, makanan yang memiliki dinding sel yang utuh juga menyebabkan makanan itu sulit untuk dicerna. Conclusion-nya yaitu struktur dan keutuhan makanan itu dapat mempengaruhi proses pencernaan karbohidrat atau pati di dalam usus manusia. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, didapatkan bahwa makanan yang berasal dari biji-bijian sebagian besar patinya itu sulit atau lambat untuk dicerna dengan kandungan IDS yang mampu berkontribusi dalam menjaga kesehatan usus besar. Ini daftar pustakanya. Terima kasih. Halo semuanya, saya Messi Trinufatona dari TPHP 20. Di sini saya izin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan pada saya. Pertanyaannya, jadi di sini pertanyaan yang pertama yaitu apa fungsi dari perlakuan peletakan sampel pada aluminium digestion block? Peletakan sampel pada aluminium digestion block itu berfungsi untuk mempermudah dalam melakukan stirring sampel. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan alasan mengapa pada hasil grafik indeks glikemik sampel roti itu merupakan sampel yang paling cepat tercerna. Jadi, grafik indeks glikemik roti itu tinggi menunjukkan bahwa gula pada roti itu lebih cepat diserap oleh tubuh dibandingkan dengan sampel lain. Hal tersebut dikarenakan roti memiliki struktur yang lemah dan berpori serta kadar gula yang tinggi. Struktur yang berpori tersebut sangat bergantung pada gluten protein network. Ketika gluten pada roti terpecah pada saat protein digestion, maka akan dihasilkan bubur pati yang langsung dapat diakses oleh enzim amilase. Hal tersebut menyebabkan sampel roti itu mudah untuk tercerna dan menyediakan proporsi RAC atau Rapidly Available Carbohydrate yang tinggi. Nah, RAC yang tinggi tersebut mengakibatkan tingginya indeks glikemik pada roti. Pertanyaan yang ketiga yaitu di video itu dijelaskan bahwa pati dapat digunakan untuk menjaga kesehatan usus. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Mohon penjelasannya. Jadi, jenis pati yang mampu menyehatkan usus itu merupakan jenis pati resisten. Hal tersebut dikarenakan pati resisten itu tidak dapat terserap di dalam usus halus, sehingga pati akan langsung disalurkan kepada usus besar.
Dan di dalam usus besar itu akan menjadi nutrisi-nutrisi bagi mikroflora yang ada di dalam usus besar. Mikroflora tersebut berperan untuk membantu proses fermentasi di dalam usus. Proses fermentasi tersebutlah yang menyebabkan kondisi usus menjadi asam. Kondisi asam inilah yang menguntungkan bagi mikroflora untuk tumbuh, dan kondisi asam ini akan mencegah bakteri-bakteri patogen lain untuk tumbuh di dalam usus, sehingga hal tersebut dapat menyehatkan usus. Pertanyaan yang keempat yaitu, di video dijelaskan bahwa pati yang dapat dicerna tubuh paling cepat yaitu sampel roti, pasta, kemudian kacang merah. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Apakah bisa dijelaskan lebih detail lagi? Apakah hal tersebut juga dipengaruhi struktur dari sampel itu sendiri? Jadi jawabannya yaitu roti menjadi sampel yang mudah dicerna karena roti memiliki struktur yang lemah, berpori, serta berkadar gula yang tinggi. Struktur berpori tersebut sangat bergantung pada gluten protein network. Nah, ketika gluten pada roti terpecah pada saat protein digestion, maka akan dihasilkan bubur pati yang langsung dapat diakses oleh enzim amilase, sehingga hal tersebut menyebabkan sampel roti mudah untuk tercerna dan menyediakan proporsi RAC atau Rapidly Available Carbohydrate yang tinggi. Kemudian pasta itu sebelum diolah memiliki struktur polimer yang homogen dan padat. Namun setelah diolah, struktur tersebut berubah menjadi struktur sekunder. Nah, struktur sekunder tersebutlah yang dapat mempertahankan integritas struktur dari sampel, sehingga menyebabkan pasta itu untuk sulit dicerna atau sulit diakses oleh enzim-enzim pencernaan. Hal tersebut menyebabkan pasta menjadi lambat untuk dicerna. Kemudian, sampel kacang merah menjadi sampel yang paling sulit dicerna karena sampel kacang belum mengalami pengolahan dan masih memiliki struktur dinding sel yang utuh. Nah, dinding sel tersebut dapat menghalangi enzim pencernaan. Hal tersebutlah yang menyebabkan sampel sangat sulit untuk dicerna. Dan berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat dijelaskan atau disimpulkan bahwa kecernaan dari sampel itu sangat tergantung pada struktur dari sampel itu sendiri. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam menjawab pertanyaan. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan kepada saya. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.